Bismillahirrahmanirrahim. Babu istihbabi tahsinil ismi utawi bab mertelaaken kasunatane gawe jeneng sing bagus, bagusi jeneng, gawe jeneng sing bagus. Jadi kesunatan bagi kita untuk memberi nama anaknya dengan nama yang baik. Kewajibannya orang tua terhadap anak ada 3. Hakul walad alal walid, haknya anak yang jadi kewajiban orang tua terhadap anak. Haknya anak terhadap orang tua ada 3, yaitu ayyuhassina ismah iza wulid, ketika dilahirkan mempunyai kewajiban memberi nama yang baik. Baik anak itu lahir dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Makanya anak keluron, anak yang siktun, anak yang prematur mati dalam kandungan, itu tetap kesunatan diberi nama. Kalau sudah jelas laki-lakinya ya dikasih nama laki-laki yang biasa digunakan laki-laki. Zaidun. Lah wong lanang wedok ya Zaidah. Kalau tidak jelas maka dikasih nama yang biasa digunakan untuk kedua-duanya. Suhaimi, Nawatan Sukami, ini Bawon, Kanza. Kanza itu ya untuk laki-laki, ya untuk wedok. Maknanya Kanzan itu gede, gudang. Ini orang simpenan. Rawaina ngriwayataken ingsun dadi siji gak jeneng nomor 2 wa yu'allimal Qur'an, mengajarkan Quran idza adroka, ketika sudah beneh, yakni sudah bisa berpikir, wis tamyiz, kewajiban untuk mengajarkan Al-Quran dan isi Al-Quran termasuk sholat. Wa ayu zawi idza balagha, ketika sudah balik bulughun nikah, wajiban untuk mengawinkan. Nah, berapa bulughun nikah? Ini masih terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Wa betalul yatama hatta idza balaghun nikah. Anak-anak yatim ujin, pelajarilah, berilah pelajaran, ulangan tata cara bekerja, tata cara menggunakan harta, sampai dia mencapai bulughun nikah, hatta idza balaghun nikah. Kalau sudah balik, syaratnya fa in anastum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Balik dan anastum rusdan, beneh. Balik tok lek gak beneh ya jangan. Bener tok lek durung balik juga jangan. Bulughun nikah itu kalau menurut Imam Syafi'i usianya 15 tahun. Atau 9 tahun tapi sudah keluar sperma untuk nomani. Ini berarti wis beranca wis wae. Jauh dirapekno ngono wae. Lah kenapa kok di situ 15 tahun? Jadi tidak ada dalil yang jelas, tidak ada. Imam Syafi'i menggunakan pendekatan pada kasusnya Ibnu Umar. Waktu Ibnu Umar ikut perang pada waktu usia 14 tahun dalam perang Uhud, tidak boleh. Dalam perang Khandaq apa? Tidak boleh karena masih usia 14 tahun.
Tapi dalam perang Badar waktu itu sudah 15 tahun diperbolehkan oleh Rasulullah. Nah, di sini memberi isyarah, dalil isyarah niku malam yuksat bidalil wa dalala ghairi malam yuksat. Nanti dalil isyarah niku malaya tabaqqa fusidku alat idmarin. Wa dala ala ghairi malam yuksat, suatu dalil yang di dalam mengartikannya tidak butuh izmar, tidak perlu mengira-ngirakan lafaz lain, tapi menunjukkan perkara yang tidak dimaksud di dalam dalil, cuman merupakan kelasiman kebiasaan. Itu jenenge dalil isyarah. Memberi isyarah seperti dawuh niku wau seperti dawuh Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memberi isyarah kita kalau akan melakukan sesuatu jangan sampai meninggalkan musyawarah, dan itu diantaranya malam yuksad. Kalau menurut Abu Hanifah ini ada dua pendapat, ada yang 19 tahun, ada yang 18 tahun. Imam Malik juga demikian, ada yang 18 tahun, ada yang 17 tahun, ada yang mengatakan 16 tahun. Maka di Indonesia digunakan orang yang bisa dewasa menerima keputusan hukum kalau sudah usia 17 tahun. Bulughun nikah kemarin orang wanita 16 tahun, laki-laki 17 tahun. Sekarang sudah dirubah 19 tahun. Nah, pendekatannya bagaimana? Karena melihat dari kondisi yang terjadi di masyarakatnya masing-masing. Nah, Imam Syafi'i hidup di Arab, di Mekah. Ketika di Baghdad melihat daripada tradisinya orang Arab, umur segitu sudah dewasa. Abu Hanifah di orang Ajam melihat 15 itu belum dewasa, makanya batasi 18 atau 19. Lah untuk mengembangkan yang semacam itu bagi kita harus melihat kondisi yang terjadi di masyarakat kita. Saiki cah umur 15 tahun itu dipasrai masalah urusan nikah sebenarnya apa ora. Ya mek butuh itu tapi gak ngurusi ya belum. Makanya bisa terjadi di sini. Makanya sekarang di Indonesia dibatasi 19 tahun ya sudah 19 tahun ya, terus 19 tahun tidak boleh kecuali kalau kecelakaan. Kalau kecelakaan itu nanti harus menggunakan persidangan di pengadilan. Kalau ternyata belum mencapai 19 tahun kok wis duwe anak, nah itu nanti sidang di pengadilan. Baru nanti KUA bisa mengawinkan. Rawaina ngriwataken ingsun bi sunani Abi Daud bil isnadil jayyid kelawan sanad kang jayyid. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum temen sira kabeh kudu da'auna den panggil sira kabeh, diundang sira kabeh yaumul kiamah bi asmaikum kan pira-pira jeneng sira kabeh. Di besok itu di hari kiamat kamu akan dipanggil dengan namamu. Tasir Wawan, misalnya, ayo kabeh, Said, Umar akan dipanggil dengan namanya. Oleh karenanya bagi orang yang namanya kurang baik itu kesunatan diganti supaya nanti di akhirat tidak malu. Jadi jenenge Cikrak Tomblok, iku terus diceluk di kono. Tomblok, wah guyu kabeh sapa Tomblok ini, wetene mlebu swarga Tomblok ini. Dan nama itu juga membuat atau menjadi benteng manusia.
Wong niku lek jenenge apik niku kate nyolong kate napa ya ora pantes ora enake. Cekel sapa jenenge muktaman, orang yang dipercaya. Lho mosok wong dipercaya kok nyolongan ngene. Sodik. Jenenge cikrak tablok. Rokok, sapa jenenge? Rokok, neraka ibane. Untuk naru, itu pantes sebenarnya. Kate nantar jenenge sapa? Terus jenenge bapake sapa? Niki sinan niku lho. Muhammad putrane Muhammad. Muhammad kok tukang maksiat lho ngene. Makanya Kanjeng Nabi diberi nama Muhammad liyuhmada man fis samawati wal ard, supaya beliau liyuhmada fis samawati wal ard, supaya dipuji di langit dan di bumi. Dan ternyata betul. Makanya nama niku yang baik untuk tafaul. Tafaul. Tafaul ya sebuah ketularan. Muddasir, nama Rasulullah, orang yang berselimut supaya ndang bangun ngono ya. Ora terus berselimut gak tahu tangi ngono ora. Ngono ya ayal muddasir kum. Jadi wong sing turu, wong sing selimutan kok ndang tangi kum fa'andir. Ora terus muddasir selimutan terus ora tahu tangi ngono. Bakat wasma'i abaikum lan pira-pira jenenge bapakmu, bapak ira kabeh. Di kamu itu akan dipanggil dengan namamu dan binnya. Zaid bin Umar kan istilahnya dah. Naru bin Roko, pas. Tidak harus berbahasa Arab. Bejo niku bahasa Arabnya Faiz, Tapi niku makruh jenenge bejo Faiz niku. Ya kayak Muhammad Faiz. Karena apa? Niku kakak khawatir ngoleh. Nanti Faiz bejo hilang, bejone hilang lho wali Nah, jenenge bagus niku elek, makruh. Karena apa? Boleh bagus lunga boleh. Boleh bagusnya lunga malian Jenenge barokah. Barokah hilang ya ngene. Jenenge Yahya urip. Mulane masih mati apa enggak urip niku ne. Sekalipun sudah mati tetap urip. Mereka jenenge Pak Urip. Tidak harus berbahasa Arab. Bahasa Arab kalau jenenge sapa jenenge? Binti Hunaisirah, anake celeng cilik. Kaya ngene iki jenenge Kauruna untuk karantina. Karantiniati utawa virus virusa corona lahir ya keten iki. Wa asmaya baikum wa aksinu mongko gawiya bagus sira kabeh asma aku ing jeneng ira kabeh mulane kuwi nggih jeneng sing apik. Lalu nama yang paling dicintai oleh Allah yang bagaimana? Babu bayani habil asma yutai bab meretelaken luwe dan temen-temen akene jeneng ilallah azza wa jalla. Rawaina fi sahih Muslimin an Ibnu Umar radhiyallahu anhu magal. Qala dawu sapa Ibnu Umar qala Rasulullah idza inna ahabba asmaikum temen setune luweh demen-demen ini jeneng ira kabeh ilallah azza wa jalla iku Abdullah wa Abdurrahman. Sing paling apik jeneng sing paling disenengi ngene iku Abdullah, Abdurrahman. Ya fakis Abdul Awal, Abdul Akhir, Abdul Batin, Abdul Zahir, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Salam, Abdul Muhaimin, Abdul Jabbar, Abdul Mutakabbir dan seterusnya. Abdullah, Abdurrahman. Kalau ini spesialis karena Allah dengan Rahman itu nama yang spesialis untuk Allah, tidak boleh kepada selainnya Allah. Kalau Mutakabbir kan ya akeh.
Niku enggak ngono iki beda dengan Abdullah. Jabar ya akeh sing persis sombong Tapi lah Ar-Rahman Allah itu tidak ada nama selain Allah dan Rahman. Selain nama Allah tidak ada. Lah niku sing apik ngono. Akhirnya karena fanatik itu banyak sahabat yang jenenge Abdullah. Abdurrahman. Akhirnya apa? Blidru, karena Blidru akhirnya dipanggil dengan nama bapaknya Abdullah bin Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Abbas malah jenenge Ibnu Abbas. Mergo Abdullah kawe Blidru. Abdurrahman bin Auf, ya Ibnu Auf. Ya Ibnu Umar, Abdurrahman bin Umar. Karena fanatiknya dengan nama yang kesenangan itu. Akhirnya nama kabeh dijenengno dengan nama Abdullah dengan nama Abdurrahman. Warawai Nabi Sahih Bukhari ya Muslim an Jabir radhiyallahu anhu wulida den lairaken lan rajulin kedhe wong lanang minasang ingsun sapa gulamun. Dari Jabir menceritakan ada seorang laki-laki dari kalangan kita telah dikaruniai anak laki-laki. Fasamahu mongkon jenengaken ing rajul sapa ing niku lho gulam sapa rajul al-Qasim ing Qasim. Terus dijenengno karo Qasim. Fakulna ngucap sapa ingsun lat nuk nikah Abul Qasim bala karomata. Lanukan nikah ora bakal lanukan nikah ojo niku lho ora gawe kunyah ingsun ing sira orang marengaken gawe kunyah ingsun ing sira Abul Qasim ing Abul Qasim malah karomah lan ora ing karomah di Abul karomah ojo karena nyerupai Kanjeng Nabi. Fakbaro maka ngabaraken sapa si Jabir an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kala maka saking Nabi Sami ibnak Abdurrahman jenenge ya anakmu gantine Jabal Qasim jenenge Abdurrahman ini rawayina iki berarti jeneng aja pakai kunyai Kanjeng Nabi niku makruh. Malah jeneng malaikat ora apa-apa jenenge malaikat Jibril. Nomor 2 Mikail, nomor 3 Israfil, nomor 4 Israil. Wadah nih, wajah mungkar nakir. Terus Rakib, Sawaatid, Malik, Ridwan, ya ini sini. Gue lagi nyeluk kan kadang ngoten tak. Untuk lah nyeluk Al-Fatihah, ini gue jenenge siji Al-Faris. Jadi terus celok nomor 2 Fatimah ini Fa. Oleh lanang ya Fatin atau sapa ngoten. Terus sing nomor 3 Wati. Siti. Terus sing nomor 3 Maftuhah. Al-Fatihah. Ini kan gini. Istilah telu-telune ya. Ele papat di sana. Al-Fatihah. Kira Fa terus Ti ya. Masuk kabeh. Rawai Nabi Sunani Abi Dawud wa ghairi ma an Abi Wahb bin Al-Jasmi ashabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah tasammu padha gawe jeneng sira kabeh bi asmail anbiya. Niki mudassir namane anbiya. Ahabul asma utawi jenenge asmail Allah iku Abdullah wa Abdurrahman. Wa asdaqu utawi jeneng luwih pas-pase asma iku Haris, Hammam. Wa akbawa utawi luwih elek-eleke asma iku Harbun. Sapa jenenge Harbi? Wadah. Ha iki lha musuh terus no. Sapa Pak Harbi? Sapa Pak Karbi? Karbi susah terus itu wae. Aja jenenge prihatin akhir anake prihatin terus. Wa murah lan jeneng murah. Kok manane pahit? Mana pahit? Ya pahit. Ini maling ngoten niku aja. Rawahu Abu Dawud
anil adab babul takjiril asma dalam bab takjir asma ini kok pindah lek ana jenenge ngono. Dia aja dijenengno pait. Jenengno musuh ya aja karbon. Jenenge sapa? Kafirun, sarikun, ngono. Musyrikun aja. Yes, Allah lam bisawab al-Fatihah.